seprang teh Bu, sampean kabeh tokno Bu. Iya Mbak Pri, aku juga mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Deani Vlog. Nih di kesempatan kali ini guys, aku lagi berkunjung ke temanku. Lama banget aku udah nggak ketemu dia. Dia itu apa ya? Dulu aku kenal dia itu di majelis. Assalamualaikum Bu Inung, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Pri, kabar saya baik. Gimana kabar Mbak Pri juga? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah kabarku baik. Ih, aku nggak mimpi nggak apa loh. Kok tumben datang ke sini? Ya apa ya guys ya, aku nih kepikiran. Udah lama banget aku nggak ketemu sama Bu Inung loh guys. Udah lama banget. Waktu itu ketemu di majelis ya Mbak Pri ya, kalau nggak salah ya. Iya. Habisnya Mbak Pri kalau minggu, kalau setiap libur ngelilingin Hongkong sih. Makanya kapan-kapan ya ambil waktu main-main ke sini. Insya Allah nanti kapan-kapan adik saya Ati juga di sini. Oh, oke. Kalau hari Selasa Mbak Ati juga datang ke sini, kita bareng-bareng ngobrol. Tapi kalau COVID-nya sudah nggak ada ya. Kalau sebelum masih COVID ini kita kan baru berdua, tidak boleh lebih dari 2 orang. Iya sih. Ya. Oh ya Mbak Pri, jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ya. Oh oke. Tadi Ya, pakai belum kalau guys, sini? belum. Oh udah. Iya. Ya udah guys, liatin. Aku tuh kesini ngedadak ya guys ya. Malah guys, aku disiapin kacang open. Terus ada McD apa KFC nimbuh. Terus ada kurma. Terus ada kue apa mbuh iki ora roh aku jenenge. Pancake Mbak Pri. Oh pancake ya. Ya Allah duwe somen aku ki. Terus ada gedang godhog. Maafnya pisangnya tinggal itu. Ada jagung. Ya nggak apa-apa Bu, orang aku juga Ini nggak masih ada biskuit. Yo, ada biskuit juga ya Allah, ditokne kabeh Bu. Iya sih, Bu Inung itu suka bikin kue, suka masak loh guys. Ya. Aku kesini juga tadi tuh nggak ngabarin dia dulu. Iya, nggak kabar-kabar dulu sih. Udah Mbak Pri, sambil dimakan ini. Iya, Ayo. makasih. Aku juga mau minum. Oh, monggo. Guys, ini loh guys. Ini jagung godhog. Ya Allah, aku sumpah nempol karo iki antek kabeh iku Bu sama saya. Ini juga masih ada sisa. Kalau puasa Kamis dan Senin itu kan pasti saya bersedia kurma. Oh iya. Ya. Jadi seperti sunnah bulan Ramadan itu saya kurma harus ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah semoga berkah. Oh ya Mbak Pri, gimana kabarnya keluarga? Ya alhamdulillah sehat semua Bu. Ya Ibu alhamdulillah. juga keluarganya di Indonesia. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Iya Mbak Pri, ngomong anak Mbak Pri udah umur berapa? Ini udah 11 tahun Bu. 11 tahun. Masya Allah. Semoga sehat selalu ya. Amin ya Karena Allah. keadaan COVID seperti ini baik di negara manapun maupun keluarga dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan dimudahkan rezekinya yang berkah barokah. Amin ya Allah. Waktunya sholat kita harus sholat, diperbanyak sholawat, membaca ayat Al-Quran, semoga terkabul semua doa. Amin ya Allah. Amin. Iya, kita kan harus Mbak Pri. Aku sudah Bu, tak ya. cicip ya. Oh iya, monggo. Ini semuanya dihabiskan, monggo Mbak Pri. Aku nggak tenang. Timbang ngisi nih guys. Ya aku yang ngomong langsung nih. Caplok. Nggak usah ditawarin. Namanya sudah dikeluarkan, ini semua sudah halal. Ya, amin. Makasih ya Bu ya. Ya Allah jamuannya. Subhanallah. Iya Mbak Pri, omong-omong ya. Mbak Pri, kalau tiap minggu kapan ya kalau sudah nggak ada COVID kita ikut ngaji bareng ya? Ya insya Allah ya Bu ya. Apa ikut aku ke muslimat, apa ikut ngaji di majelis gitu. Oh, oke, siap. Kita mengisi waktu daripada kita bermain kemana-mana. Saya rasa nggak ada ini ya. Ya kadang kala kita bisa refreshing, tapi ya suatu saat kita harus mulai mendekati diri dengan Allah. Terutama Mbak Pri juga sudah nggak punya ibu, aku sudah nggak punya orang tua. Jadi kita apa ya, untuk memberi
imbalan ke orang tua sekarang hanya doa dan doa. Iya Bu, ya makasih ya Bu ya udah Iya, kita diingatkan ya. sama-sama ya Mbak Tri. Aku juga merasakan waktu muda kayak apa. Jadi untuk sekarang monggo lah kita perbanyak diri untuk mendekati diri dengan Allah. Iya. Gitu. Oh ya Mbak Pri, omong-omong, dulu Mbak Pri berapa tahun di Hong Kong? Aja dihitung Bu. Oh, apa nggak dihitung juga? Aja dihitung ya guys ya. Perjalanan hidupnya di Hong Kong gimana? Senang susahnya sama ya saya Ya, rasa ya. sama sih namanya apa ya Bu ya, namanya kita di negara orang sih Iya, ya. iya. Terus Yang jelas kita tentunya harus- ikut orang juga. Mm-mm. Oke, yo ada susah, ada senengnya. Wes pokoknya berliku-liku guys, berliku-liku. Sing penting itu kita tetap semangat, Amin, optimis lah yang penting tuh, dan percaya diri. Wes Amin. pokoknya Bismillah lillahi ta'ala. Tetap Yakin, semangat untuk menuju kebaikan. Amin ya Allah. Ya Bu, by the way dulu itu ya, kan Saman kan kayaknya pernah itu ya, apa nunggu bisa lama di Indonesia ya. Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya kok kayaknya berapa bulan gitu ya Bu Ini ya? hampir 4 bulan Mbak. Nah, Mbak iya. Pri itu. Itu bisa itu ya, bisa di sharing Bu, makanya sedikit pengalaman yang jenengan gitu Iya loh. iya. Ceritanya gini Mbak Pri, waktu itu saya nambah kontrak kerja ya. Berarti Oh. memperbarukan kontrak kerja. Itu saya tidak tahu bagaimana jalurnya untuk kontrak kerja mandiri. Oh, berarti sampai ikut kontrak kerja mandiri. Iya, makanya saya penyesalan jangan sampai kapanpun saya tidak mau kontrak mandiri. Dalam keadaan apapun aku tetap harus mengikuti jalur agensi. Oh, Karena itu suatu pengalaman yang sangat pahit bagi saya Mbak Dia. Saya masih mau nambah kontrak, yang akhirnya saya ikut menuruti majikan kontrak mandiri. mandiri ya. Setelah kontrak mandiri, saya menyelesaikan masalah itu, ternyata saya pindah majikan, saya harus mengulang dari nol ke Indonesianya. Jadi harus KTP, KK semuanya clear dari bawah. Ya itu alhamdulillah kalau dapat izin dari keluarga. Kalau tidak dapat izin keluarga kan sudah tidak mungkin kembali ke Hong Kong. Oh. Nah di situ kesulitan saya waktu itu, saya bingung. Saya mau ikut PT apa dan bagaimana? Ternyata ada teman. Bu katanya mau pindah, mau ikut itu ya, mau paling visa gitu. Oh. Saya kan udah dapat majikan, Ya, alhamdulillah punya majikan yang sangat baik sekali. Alhamdulillah ya, Bu, ya, sampai alhamdulillah, sekarang alhamdulillah. ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di situ saya selalu merasa bersyukur dengan Allah bahwa majikan saya selalu mendapatkan majikan yang sangat-sangat baik. Yang akhirnya ada majikan, ada teman menawarkan, Bu gimana seandainya itu ada PT yang bebas tanpa potongan gitu. Oh, bebas tanpa di situ potongan. saya masih khawatir, Ragu ya. Mosok sih di zaman sekarang ada PT yang tanpa potongan. Oh, Nah di situ malah justru saya penasaran gimana caranya, PT mana, yang akhirnya saya tanya dengan adik api itu, alamatnya di mana, Sinar Jaya di Atlet Bri. Ternyata adik itu bilang sama aku, Ati itu loh teman juga ya itu ya, kenal aku. Cece coba toh kamu masuk ke Sinar Jaya. Waktu itu aku juga masuk ke Sinar Jaya bebas tanpa potongan gitu. Masuk sih, iya, aku penasaran. Terus ada teman lagi, nggak mungkin zaman sekarang kok ada PT yang tanpa potongan. Bilangnya tanpa potongan, tahu-tahu nanti potongannya lebih. Ini memang kamu mau. Nah, di situ saya banyak di antara pro dan kontra teman-teman yang ingin ngasih jalur yang gini. Ternyata aku cari bener di Prince Edward, exit C1. Iya. Nah, di situ aku ketemu PT Sinar Jaya. Yang akhirnya aku konsultasi gini gitu tuh, alhamdulillah ada jalan. Nah, setelah ada jalan, aku nggak mau pulang ke Indonesia nunggu visa di Hong Kong ataupun di Mangko atau di China. Ternyata di situ karena saya bermasalahnya karena dulu saya ikut saya ngurus visanya kan kontrak mandiri, yang akhirnya agent manapun kan nggak bisa menolong. Nah di situ kesulitan saya udah kayak bingung, aduh harus gimana nggak bisa, sampai saya nangis, ya Allah mohon dengan Allah berilah petunjuk jalan karena saya masih tetap ingin bertahan untuk bekerja. Di sampingnya itu saya sendiri di sini kan ikut majelis, ingin mempertahankan ibadah saya di sini juga. Nah di situ alhamdulillah dengan kebaikan majikan memberi saran aku, udah nggak apa-apa kamu pulang ketemu keluarga, ngurus visa, yang sabar, semoga perjalanannya diberikan kelancaran, surat-surat diberikan kelancaran. Alhamdulillah, alhasil saya pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, di sana ada kesulitan lagi. Coba
saya pembikinan KTP tidak Oh, tidak KTP. semudah KTP dulu. Mm-hmm. Nah, di situ saya harus pindah dari kota Surakarta. Sedang saya domisili di Solo Surakarta, Oh. tidak bisa mengeluarkan TKI. Kenapa itu ya Bu ya? Kok maksudnya- Tidak tahu, dari dulu memang kota Surakarta tidak mengeluarkan TKW. Oh. Nah, apalagi aku benar-benar lewat PT Pargo Laut. Oh, Pargo Laut. Nah, PT Pargo Laut itu kalau di Hongkong kan Sinar Jaya. Sinar Jaya, Nah, ya. saya ngebel di situ sudah oke, ternyata alamatnya harus pindah ke kakak lain, Oh. pindah daerah. Aku sampai kayak stres. Aduh ya Allah, aku harus pindah kemana? Aku pindah ke orang tua, sedang orang tua saya yang Salatiga udah meninggal. Ya. Akhirnya ada jalan, saya konsultasi dengan keluarga gimana jalannya. Saya harus numpang siapa, kakak siapa. Alhamdulillah, alhasil saya numpang kakak anak saya di Salatiga. Oh. Gitu ya. Oh, Dan gitu. perjalanan lagi sulit lagi. Saya nyari surat di catatan sipil waktu itu, ada kesulitan lagi. Catatan sipil mana? Surakarta apa? Ungaran, Salatiga? Oh, Ungaran. Kan saya sudah pindah kakak ke Salatiga, Semarang. Semarang. Ya. Jadi setelah pindah ke Salatiga, agak ada kesulitan lagi di catatan sipil dikarenakan baru pindah hari ini, kok kenapa besok sudah langsung mau pindah lagi gitu. Oh, Iya. iya. Kan ceritanya saya bikin kakak di Solo, KTP semuanya jadi, langsung saya pindahkan ke Ungaran ke Salatiga. Yang akhirnya di situ kan ada banyak pertanyaan kenapa. Yang alhamdulillah alhasil saya dibantu oleh Mas Joni, stafnya PT Pargo Laut itu. Jadi atas pertolongan PT Pargo Laut, alhamdulillah wa syukurillah, ya. dengan kesulitan itu bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun saya juga harus sabar. Jadi kesalahan bukan kesalahan di PT Pargo Laut, kesulitan itu dikarenakan kesulitannya di dalam saya sendiri karena proses KTP, proses perpindahan kakak dan jadi kesulitannya hanya saya pribadi, bukan karena PT Pargo Laut. Kalau PT Pargo Laut, alhamdulillah prosesnya sangat mudah dan lancar. Kesulitan hanya satu, saya yang sampai trauma itu apa? Saya bertiga, yang namanya teman saya Mbak Sofiatun, Mbak Tri, saya. Kok bisa yang dari Jawa Tengah gagal kincir 3 kali? Jenengan ya? Iya, Ya Allah. sampai alhamdulillah wa syukurillah karena kebaikan Bapak Direktur, suaminya Ibu Lea itu yang punya Direktur PT Pargo Laut, yang ikut membantu mengantar ke Jogja lagi. Iya, jadi dari Surabaya diantar ke Jogja, sekarang diantar ke Surabaya lagi, gagal lagi sampai 3 kali. Nah, di situ saya sampai stres. Siapa ya? Aku, Mbak Sofiatun sama Mbak Tri itu sampai semuanya kayak orang stres, bener-bener kayak udah mau putus asa. Tapi berarti yang dari Jawa Tengah itu semua 3 gagal? orang. 3 orang. 3 orang kebetulan yang aku, Mbak Tri sama Mbak Sofiatun. Nah itu kenapa ya Bu ya, maksudnya? Subhanallah, kita tidak tahu karena apa ya, mungkin karena perjalanan orang suruh mendekat diri dengan Allah itu karena itu. Allah berkehendak begini, tapi kalau Allah Ya, kok belum sampai menakdirkan, yang dari Jawa Tengah semua gitu ya Allah. itu makanya Nyata sampai itu ya Bu ya? Iya nyata, benar-benar. Makanya aku bilang, kok Bu, kenapa kamu ikut PT Pargo Laut sampai 4 bulan? Jangan disalahkan PT-nya, bukan kesalahan PT. Kalau PT clear semuanya berjalan dengan baik. Bahkan benar-benar PT itu penolong tenaga kerja. Karena aku sudah waktu itu banyak di antara pro dan kontra, karena teman saya kan banyak ya di sana di sini. Jangan bu, gini, takutnya gini kamu dibohongin, gini dibohongin. Justru di situ tadi ya. Nah, justru di situ aku langsung penasaran, aku harus masuk ke PT Sinar Jaya. Nah di situ makanya sampai di Hong Kong saya berani promo PT Pargo Laut. Bener-bener saya merasakan di situ saya nyaman. Apalagi yang punya PT, ibu direkturnya juga bapak ibu ustadzah ya, yang selalu dakwah menuntun kita untuk menuju kebaikan. Nah di situ aku bener-bener Masya Allah, Allah itu akan memberikan jalan umatnya selagi kita lebih mendekat diri dengan Allah. Amin, Di situ. ya Allah, amin, amin. Jadi aku di sini selalu dimanapun berada saya selalu
mempromosikan PT Pargo Laut karena apa? Bukan untuk pribadi saya sendiri, tapi karena saya tahu benar-benar PT itu penolong tenaga kerja. Bagi yang membutuhkan, yang mau cari majikan, insya Allah juga mudah untuk mendapat majikan. Dan benar-benar tanpa potongan. Gimana kita bekerja 1 bulan sudah full gaji. Padahal yang dulu-dulu aku merasakan ya, selama 7 bulan saya potongan per bulan 3.000 pernah. Ya Allah. Ya iya benar-benar, tanya sama Kak Ati itu. Kak Ati pernah merasakan. Aku dulu 2.000. Kalau Mbak Bri lewat PT mana? Aku sih Sinar Jaya juga Yo. yang majikan ini. Ya Allah, berarti sama. Cuman kan Perlu Mbak Bri, kita perlu promosikan PT ya. Tapi kan Semoga- bedanya kan ini, aku kan nggak lagi Nggak dari lepas kan, Indonesia. aku langsung Cuman dari langsung dari Sinar Jaya kan juga sama Aco PT Pargo Laut. Iya. Iya. Dan PT Sinar Jaya juga. Ikut Mbak siapa? Aku Mbak Wiwin. Oh, itu Milo. Milo lah, saya Mbak Win. Milo. Iya. Makanya saya banyak Oh, teman-teman. Mbak Win. Sekarang lagi hamil kayaknya Mbak Win. Masa? Punya pengalaman lagi di PT Pargo Laut. Masya Allah, selama saya bekerja berpuluh-puluh tahun di luar negeri baru merasakan PT Pargo Laut yang senyaman itu. Pertama, Alhamdulillah. tentang ibadah, kita bisa benar-benar mendekat diri dengan Allah. Setiap malam Jumat kita bareng-bareng Yasin Tahlil, bisa mengirim doa keluarga almarhum kita maupun keluarga kita yang masih sehat gitu. Jadi kenyamanan di situ. Terus benar-benar di PT Pargo Laut kayak keluarga. Jadi di lingkungan seumpama ada yang meninggal, kita ada perwakilan untuk takziah. Oh, ya. Terus di situ ada pengajian sama ibu staf, Ibu Tafib. Saya masih ingat Ibu Tafib yang selalu menuntun kami untuk menjadi orang yang baik di situ. Memang Ibu Tafib kalau dengan orang yang itu tidak terlalu gimana ya? Enggak, tidak terlalu gitu ya? tidak terlalu kamu harus bisa gini, kamu harus bisa gini. Karena apa? Yang sudah alhamdulillah kan sudah punya pengalaman kerja di luar. Tapi bagi yang non, memang Bu Tafi benar-benar mengajarkan kedisiplinan, dilatih benar-benar digojok untuk bisa bekerja menghadapi negara orang, menghadapi Gembleng negara ya, baru. Bu, ya? Nah di situ. Tapi kan banyak yang di antara gimana ya, sifat orang kan tidak sama. Kadang ada yang langsung diambil negatifnya. Tapi bagi kita yang sudah pengalaman tentang pendidikan di PT, kita sudah merasakan di PT-PT manapun. Tapi baru sekali ini yang saya rasakan benar-benar seperti keluarga sendiri, dengan stafnya, apalagi dengan Bapak Direktur Andri itu yang mempunyai PT Pak itu Andre kan. ya? Iya, nah Pak Pak Andri Andre. itu kan suaminya Ibu Lea yang Ibu Ustazah itu, dan keluarganya Masya Allah, stafnya juga baik-baik, Mbak Indah apa itu. Jadi kita Oh, Mbak Indah selalu yang di Jawa Timur ya? nah di situ kan Sidoarjo ya, Bu, ya? Iya, Oh, memang ini Sidoarjo. PT tinggalnya kan di Sidoarjo gitu. Cuman aku agak lupa ya Sidoarjonya daerah mana-mana gitu enggak. Lupa. Dulu saya Oh, bawa Mbak Indah itu juga di Sidoarjo ya? waktu itu kabarnya juga waktu saya di situ masih hamil. Saya berangkat belum melahirkan waktu itu ya. Jadi banyak lah pokoknya lucu, seneng gitu. Ya, Tapi kan seneng, tapi kita sukanya di PT Pargo Laut apa? Kita kan bisa nunggu di rumah gitu, bener-bener tanpa biaya, diibaratkan kan gitu ya. Biaya ibaratnya biaya. Makanya paling biaya cuma wira-wirinya kita. nah itu kan untuk pribadi kita. Bahkan Makanya kita juga harus tahu lah. kalau di PT-nya nggak ada tarikan sama sekali. Coba dulu aku potongan per bulan 3.000 kali berapa dolar coba? 3.000 per bulan saya potongan. Dulu ya, Bayangkan. Bu, ya? Iya, saya Yang dulu PT pernah yang itu dulu ya? 7 bulan dipotong 3.000, coba bayangkan. Terus merasakan PT Pargo Laut bebas tanpa potongan. Kipas-kipas saya harus bicara dengan teman-teman yang belum tahu PT Pargo Laut gitu. Ngomong-ngomong lapar enggak? Jujur loh. Namanya jujur, Bu. Bener-bener. Tak ambilin nasi, aku masih punya kare. Tadi bikin kare ayam. Tapi sayangnya nggak ada kerupuk, belum goreng. Tak gorengin kerupuk kan enggak? Dan, Bu. Bener-bener Jangan, maksudnya ada jangan. nasi sama kare. Jangan. Oh ya, udah. Tak ambilin Jangan. ya. Sedikit apa banyak? Jangan banyak-banyak. Cah, aku malah tiga iseko. Aduh. Lemu, Bri, lemu. Guys, aku tadi kesini tuh sebenarnya nggak disengaja loh. Maksudnya nggak ada planning. Tiba-tiba aku inget terus tak WA, ada di rumah enggak, terus aku pengen main. Ya udah, terus kesini malah dikasih nasi guys. Ini kira tak emplok. Gitu guys.
Mau tak makan maksudnya yo jagung aja. Dapat ada kare ayam, ada nasi, katanya nasinya dikit, ya udah. Ini boleh sama KFC-nya. Guys, kare ayam menunya Bu Inung. Ya, itu ada kentang. Tadi cari kentang. Segone guys. Katanya Kebanyakan, Bu. sedikit. Kebanyakan. Mbak Bri lucu enggak? Aku punya pisang masa gandeng kembar. Alhamdulillah kok yang dilalah Rezekinya gampang ya, muka-muka amin ya Allah amin. Ya, Mbak Allah, Bri, guys. kita sama-sama sharing ya. Semoga jika ada permasalahan apa-apa kita saling sharing. Amin. Semoga kedepannya kita bisa semakin baik. Amin. Terutama kita perbanyak mendekat diri dengan Allah. Kita di luar negeri, hidup kita sendiri, lapar, susah, senang, kita harus berusaha untuk benar-benar mendekat diri dengan Allah. Semoga terkabul semua doa kita. Amin. Mendapatkan rezeki yang berkah barokah, Amin. majikan juga baik. Amin, Dengan ya jalan Allah, kita amin. jujur, benar. Nah. Kita jujur dengan majikan, dianggap majikan itu keluarga sendiri. Temen, Insya Allah nyaman. sahabat, ya. Nah, Yang gitu. penting kita Ada enjoy keluh lah. kesah apa-apa kita ngobrol. Excuse me, majikan gini, insya Allah majikan bisa baik. Kita berusaha untuk baik dengan majikan, insya Allah majikan juga baik dengan kita. Semoga sukses selalu. Amin ya Allah amin amin. Tidak ganti-ganti majikan. Sampai Amin. capek udah cukup Ya, sekarang, cukup. nggak usah ganti majikan. Terus Semoga pandangannya, sampai Bu. kapan nggak usah ganti majikan. Sampai jelek. Nah di situ semoga sukses Pandangannya, selalu. Bu, ya. Iya, kita tetap bersyukur dengan Allah. Amin. Nanti kapan-kapan nanti ya Mbak Bria ikut aku belajar ngaji. Bareng-bareng Insya ngaji Allah. bukan belajar. Oh iya ya insya Allah lah Bu. Dan kita sama-sama belajar untuk apa ya, bersolawat. Kita berbanyak solawat, semoga mendapat syafaat. Amin amin ya Allah. Kapan Bu, ya? By the way ini Enggak lah, udah dihabisin. No, nangis Bu. Kamu nih kurang ajar. Kongkon nang baik guys. Iya, separuh aja Bu. Iya toh. Diet, orang diet jane iki. Nanti Ayo, Bu, kapan-kapan kesini sama- tak bikinin itu ya, tak bikinin jadah. Yo, enak nih malahan pokoknya aku ki mangan Kapan-kapan tak aja. bikinin jadah. Hobi makan. Terus bikin ote-ote, bikin Yo, donat. enak wi Bu, donate Aku wae. ingat Mbak Bri waktu di rumah kan 4 bulan ya. Aduh, aku sampai nangis inget anaknya majikan. Oh, iya, Anaknya iya. majikan baik-baik, majikan saya baik. Yang Heli, yang siapa itu? Yang KG, Hewot, Kinkin. Aduh, aku di Indonesia sampai nangis. Aku ketemu keluarga, kenapa mau nangis? Aku ingat, ya Allah, si Heli, KG, Hewot, Kinkin, lucu-lucu gitu. Iya. Aku di Indonesia ada cucu juga kok inget yang di Hong Kong. Iya, soalnya udah melekat ya Bu ya. Iya, ya saya. Ayo Bu, sampean yo makan lo. Dah, Masa aku yang mau dijamu makan kok. pisang kembar, rezekinya Alhamdulillah, dia ya Allah. kembar. Amin, 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 ya Allah. Guys, aku tak makan saya madiang, Ya, maaf ya. Ini mumpung ketemu sama Mbak Bri. Mbak Bri sukanya kan keliling Hong Kong. Lah ini kesempatan baik datang ke rumah majikan ya, bukan rumah saya, rumah majikan, Iya, tapi rumah alhamdulillah majikan memberi fasilitas saya yang sangat baik ya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur dengan Allah. Mungkin doa orang tua saya dulu. Amin, ya Allah. Semoga majikan saya panjang umur, sehat, dimudahkan rezekinya. Amin. Aku selalu nyaman dengan majikan gitu. Oke. Ayo Mbak Bri makan, aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Kenyang. Amin. Ini tisunya Mbak Bri, jangan lupa Allah. tisu, ada tisu. Iya, Bidara iya, kacang oke. dimakan, disambi. Siap. Ini taruh Kabeh sini tak dulu. pangan kabeh kok guys pokoknya. Nggak apa-apa, Ini kan sudah sore-sore rada luwe. Di luar hujan loh, Nah, hujan ya, benar-benar di luar ini. hujan. Ini jangan-jangan aku nginep kene ya. Enggak apa-apa, tidur sini Mbak Bri, enggak apa-apa. Aku bilang majikan enggak apa-apa. Aku kan rumah Guys, sendiri. Allah, alhamdulillah ya. Yang penting ya. Makan guys. Tak icipannya ya Bu ya. Nah, Enak, sambal enak. enak guys. Udah monggo, tapi enggak pedes ya. Mau sambel? Aku Sambel ya sambal bawang. Aku yang nggak suka sambal loh. Itu kentangnya dikit kok. Kuwan Mm-mm. terus guys, kuahnya. Kental. Pokoknya ala tangan sendiri. Kan kita ada Covid. Untuk menjaga kesehatan saya jarang keluar. Tidak libur, enggak pernah libur. Aku hampir 1 bulan enggak pernah keluar. Yo, Bener. Aku Karena homun, aku. enggak, aku takut orangnya, bukan takut ya, semuanya pasrah dengan Allah, tapi kita harus berusaha. Saya enggak pernah keluar selama Covid. Nah, di rumah, makan di rumah, makan seadanya apa. 1 minggu sekali kalau adik saya di sini
saya baru belanja. Jadi kulkas itu stok untuk ya? 1 minggu. Ya alhamdulillah. Enak Bu masakannya Bu. Monggo dicicipi. Enak, guys. Halo, ndak ngelem. Aja muda gede loh Bu. Aku ya sih muda gede ya guys. Semoga tambah sehat, makan sederhana tapi semoga sehat. Kan bener-bener fresh, masak sendiri, ngulek bumbu sendiri, lebih nyaman pokoknya. Indonesia banget gitu ya. Aku nyuci sayur pun saya rendam dulu, saya kasih garam. Bener. Iya, makanya aku suka masak sendiri, makan sendiri kan tahu. Oh iya, kita harus bersih. Kapan-kapan ya kita masak bikin bopok. Oh siap Bu. Cuman Nanti dalam dari wah ada banyak itu dekat majikanku. banyak yang jualan ya. Minta tolong beliin loh. Nanti kalau daun paya, daun singkong, aku pesan sama teman saya Mbak Safi. Mbak Safi itu juga dari PT Pargo Laut juga. Pokoknya. Enak ya. Apa aku luwe ya? Nenek, aku tadi ke sini guys. Aku tuh nggak ada rencana sampai sekarang. Pakai kerudung sampai bingung. Masa ada tamu saya nggak pakai kerudung, pakai daster ya enggak toh. Aku langsung lari-lari pakai kerudung. Padahal tamunya sopo guys. Yo koncone deh. Ya, tapi kan ya nggak pantas toh. Oh, ada teman datang. Ya Allah, nyesel nggak bisa bikinin OT-OT, nggak bisa bikinin jajanan. Ya udah seadanya. Rebusin jagung aja 5 menit selesai udah dulu. Lo kayak tamu istimewa we yo guys yo. Padahal lo yo podo kuline. Nggak apa-apa, kita bersyukur. Kan lo lama banget ya Bu ya. Memang kita udah ketemu ya. Kita ketemu terakhir itu kalau nggak salah Idul Adha ya. Oh, Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Fitri lah ya. Idul Fitri mungkin ya, kita sama. Oh, ini guys. Sudah makan apa lagi? Mas ini. Nah, saya bikinin sambal nggak mau. Aduh, bobot tangan nggak pakai sarung tangan. Nggak apa-apa, nggak iso. Beneran aku terus. Jangan lupa kalau keluar pakai hand sanitizer. Itu harus sekarang. Cuci tangan yang bersih, pakai hand sanitizer. Udah juga sama diingetin. Itu pasti. Ikut mengingatkan ya. Itu pasti, aku selalu bawa kok. Tadi nggak lucu ya kamu. Aku beli bakso di Kaibo ketinggalan. Dicari sudah nggak ada. Ya terus uangnya Nggak hilang. Uang nggak kembali. Ternyata dilihat CCTV, baksonya udah saya ambil, kemungkinan jatuh di depan Kaibo. Udah nggak ada. Lucu tadi. Ya Allah, memang belum rezeki aku bilang. Sampai majikan saya, Nung, di CCTV-nya loh, udah kamu bawa loh, ketinggalan jatuhnya di mana? Aku bilang sama majikan kan, banyak gimana? Ya lumayan, tadi belinya kan agak banyak karena aku stoknya kan 1 minggu sekali. Iya. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah ya memang bukan rezeki, mau gimana lagi, ya udah hilang. Gabungnya mau manis Ya. Enak om gratis. Enak gratis, semoga berkah, dimudahkan rezekinya. Kan dalam Islam juga dikatakan ya, jika ada tamu diusahakan walaupun itu hanya air putih, minuman air putih, kita usahakan untuk menyediakan gitu ya. Kita harus apa ya, menyambut dengan baik, apalagi teman sendiri. Nggak cari orang Jawa coba pelit gitu. Pelit. Insya Allah tergantikan rezeki yang mudah banget. Tapi emang betul. Benar. Aku pun juga. Semakin kita banyak sedekah, bukan untuk mengurangi harta kita, tapi justru menambah rezeki kita, gitu. Insya Allah Allah juga akan menggantikan rezeki yang berlipat. Amin ya Allah. Ya, besok kapan-kapan kalau ada teman-teman dari alumni PT Pargo Laut, kita ketemuan bareng-bareng ya, ikut konten bareng-bareng gitu ya. Okay, kalau sudah ada nggak ada COVID, kalau ada COVID aku sendiri nggak berani. Ayo. Tanya kita pun juga dibatasi loh Bu, cuma 2 orang. 2 orang, lebih dari 2 orang. 1 orang berapa itu denda yang nggak pakai masker berapa? 2.000 HKD. 5.000 loh. 2.000. 2.000. 2.000 HKD. Jadi terus yang duduk lebih dari 3 orang ditegur sama jadi sama kalau lagi berapa? Yang kita duduk di taman gitu ya,
itu tuh satpamnya udah satpam udah keliling. Jadi kalau ada kelihatan 3 orang langsung ditegur. Terus ada lagi nggak tahu tuh petugas apa gitu Bu ya, kita nggak pakai masker langsung ditegur, pakai masker kamu gitu. Terus kalau ketahuan polisi itu denda 2000 HKD loh guys. Mana 2000 HKD. 2000 HKD ini 4 jutaan loh ya, 4 juta lebih. Ya Allah, semoga kita selamat ya. Amin. Makanya untuk kalian semua hati-hati guys. Ya terutama Mbak Brito kan yang suka keliling di Hongkong. Kalau Bu Inung istiqomah di rumah, ngaji di rumah. Coba sekarang di majelis ya, ikut majelis. Kalau diadakan taklimul Quran, aku ngambilnya dari rumah. Jadi biasanya kita duduk bareng-bareng berjamaah, ngaji bareng taklimul Quran. Ambil 1 juz, 2 juz, kita ambil di rumah. Aku ambil juz ya, 3 juz, 2 juz, apa berapa kita baca dari rumah. Gitu sekarang. Dan ya semoga kita bisa nyambung silaturahmi dengan baik. Mungkin itu loh Bu, kayak nenek gak apa ya, libur itu kalau nggak tak manfaatin, mana dalam arti aku tuh gak ada yang kan lebih mangan guys. Jadi kita keliling. Bukan, kalau Bu Inung sekarang kan sudah harus lebih istiqomah. Dulu waktu muda mungkin ya masih suka main ke sana ke kemari. Tapi alhamdulillah sekarang harus ingat usia yang jelas. Oke lah, by the way udah cukup waktunya ya Bu ya. Aku udah lama banget di kene guys. Wes dijamu barang kabeh ditokke, perang akeh Bu, sampean kabeh tokno Bu. Iya Mbak Pri, aku juga mohon maaf lahir batin ya, kapan-kapan kalau ada waktu mampir ke sini ya. Iya, amin. Tapi jangan lupa, amin. Insya Allah, jangan lupa kalau mampir ke sini telepon dulu, kabarin dulu. Jadi kan ada waktu bikin OT-OT. Nah, ya pokoknya muasakno sakne Bu. Pokoknya aku ki doyan. Tak bikinin sambal korek apa sambal terasi pakai layah di sini nanti. Enak. Mantep pokoknya. Sebenarnya aja pedes pokoknya. Sambal nggak pedes. Aku lebih pedes kok. Ya nggak apa-apa, pedesnya cabai ini loh. Cek Tanduk pedes. meneh. Ayo cek. Oke lah guys. Jadi gini ya, tadi kan aku udah bincang-bincang, udah ngobrol sama Bu Inung ya. Jadi kita itu apa ya, kalau bisa ojo ya, bukan berarti kita nggak memperbolehkan kontrak mandiri, enggak. Cuman kalau ada masalah sama dokumen kita itu kita ribet ngurusnya sendiri gitu loh guys. Jadi sebisa mungkin kalau itu apa yang ngikut agensi ya Bu ya. Ikut agensi yang lebih baik gitu loh. Kalau ada apa-apa itu ada yang membantu kita gitu loh. Jadi nggak kayak Bu Inung, dia kontrak mandiri terus dokumennya dia bermasalah. Jadi ribet di Indonesia lama. Tapi ya alhamdulillah berkat PT Parko Laut. Terus apa ya, kalau di sini tuh Sinar Jaya itu loh guys. Sinar Jaya, terus Parko Laut. Kalau di Indonesia itu Sidoarjo. Nah itu bebas tanpa potongan. Dan Bu Inung sendiri sudah ini apa ya, sudah membuktikannya ya Bu ya. Kalau saya sih ikut Sinar Jaya, cuman kan di Hong Kong, nggak di Indonesia. Saya nggak pulang Indonesia gitu loh guys. Jadi apa ya, memang itu fakta realita. Kalau memang PT Sinar Jaya, Parko Laut itu tanpa potongan 1% pun, seperak pun tanpa ada potongan. Jadi kita nerima gaji pertama itu langsung full. Masya Allah, tabarakallah yang jelas. Nah tuh buktinya dia sendiri, maksudnya dia yang dia sendiri yang maksudnya apa ya, Bu Inung sendiri yang langsung udah terjun, langsung benar nggak sih? Langsung yang dari Indonesianya, yang di Hong Kongnya gitu loh guys. Jadi ya untuk semuanya tetap semangat ya guys ya, tetap semangat nguli, semangat ngasak kayak Mbak Bri, semangat libur ya semangat mangan. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Apa menaik itu loh, entah dikai panganan sak nih mbak Niki, gue masih tak bungkus gue mulai loh guys. Boleh dibawa pulang semua, dihabisin semua sudah halal. Semua yang dikeluarkan sudah halal. Oke lah ya Bu ya, aku wes kau tim saatnya pulang. Mamaku waduh ngeri guys. Oh jokono udah udan sisan. Aku nih kene ya wes lama sih ya Bu ya, wes lama wes ngobrol, wes maem, wes warek. Saatnya aku pamit guys. Tidur sini aja. Ojo Bu, majikanku nanti nyariin. Aduh, ucul ya. Terima kasih untuk semuanya.
sudah menonton channel saya. Jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Semuanya gratis ya guys ya. Orang jaluk duit aku ya, pokoknya gratis, tis. Ojo lali dijempol jrut. Ojo lali ya guys ya, pokoknya ojo lali. Jempole. Pinter piye to, Bu? Oke lah guys ya. Amin ya Allah. Oke lah guys, terima kasih. Selamat selamat malam lah, orang menjelang malam. Terus selamat istirahat untuk semuanya karena ini hari libur. Terus aku nih harap mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.